Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita melaksanakan webinar Agama Cinta pada edisi yang ke-17. Di acara webinar yang ke-17 ini, kami mengambil tema Bapakku Presiden Jokowi. Lebih tegaslah untuk menindak KPP, kelompok pengacau persatuan. Yang kami inginkan hanya kedamaian di negeri ini. Tema ini merupakan ungkapan seorang anak bangsa yang cinta akan bangsanya, yang cinta akan negerinya, yang cinta akan kedamaian daripada bangsa dan negeri ini. Alhamdulillah, kita dilahirkan seperti Gus umur 52 tahun, yaitu tahun 1919, berapa itu? 68. Lahir procot, owek-owek sudah keadaan merdeka. Alhamdulillah. Akan tetapi kemerdekaan ini bukan diraih dengan gratisan darah, harta, nyawa yang telah diperjuangkan oleh founding father kita, oleh suhada-suhada kita, oleh pendiri bangsa kita, tanpa pernah bertanya, kamu suku mana, kamu agama apa, kamu golongan apa. Tidak ada. Yang ada dalam benak daripada mujahid-mujahid, syuhada-syuhada, pejuang bangsa kemerdekaan NKRI ini, merdeka atau mati. Tidak ada yang lainnya. Akan tetapi, setelah kita melakukan era reformasi, di reformasi ini harapan utamanya adalah perbaikan pada bangsa dan negeri ini. Alhamdulillah, di antara buah reformasi ini terlahirlah sosok pemimpin bangsa yang lahir dari anak desa, bukan elit partai, bukan seorang jenderal, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Karena beliau ini bukan siapa-siapa, hanya rakyat seperti kita ini, maka banyak kelompok-kelompok yang hendak merebut kekuasaannya. Meskipun bukan seorang jenderal, akan tetapi keberanian beliau melebihi para jenderal. Namun sayang, sungguh disayangkan, kita sama-sama telah melihat bagaimana presiden kita Bapak Jokowi marah-marah kepada para kabinetnya ini. Harapan kita marahnya itu agar ada tindak lanjut yang lebih baik. Harapan kita dengan marahnya yang kedua, ada resapel kabinet. Tetapi itu tidak dilakukan oleh presiden kita. Justru dengan marahnya beliau, yang ada 2 menteri terperosok dalam jurang KPK. Pasca Pilkada DKI Jakarta, Indonesia ini seakan-akan terbelah menjadi 2 kelompok besar. Kelompok-kelompok politik identitas yang mengatasnamakan agama dan kelompok-kelompok nasionalis religius. Dan itu terus berkumandang
sampai 2019 di saat Pilpres. Kita sebagai anak bangsa yang cinta akan perdamaian dan kedamaian bangsa ini merasa gerah, merasa risih melihat sesama anak bangsa baik di media sosial maupun di dalam mimbar-mimbar yang ada, hujatan-hujatan kebencian yang ada pada bangsa dan negeri ini. Kita berterima kasih kepada Presiden Jokowi dengan dimasukkannya kelompok rival yaitu Bapak Prabowo menjadi salah satu menteri membantu Presiden Jokowi. Harapan kita mungkin ini bisa berhenti daripada ujaran kebencian, hate speech, hoax di antara sesama anak bangsa. Ternyata ini tidak menyelesaikan masalah. Hoax, ujaran kebencian, hate speech, mimbar-mimbar agama dijadikan topeng untuk menyerang, untuk memfitnah dengan tanpa data kepada pemimpin yang sah di negeri ini. Ini kita sayangkan. Presiden Jokowi berkali-kali kita lihat sudah begitu tegas memerintahkan kepada jajarannya agar menindak tegas siapapun yang mengganggu NKRI dan Pancasila ini. Tetapi apa kenyataannya? Justru yang terjadi, ada salah satu yang katanya tokoh, yang katanya Habib, yang mana sudah merantau di Saudi Arabia sana bertahun-tahun. Mungkin karena suatu bentuk masalah. Dan di saat merantau tersebut, di sini kekeliruan daripada pemerintahan kita. Kalau memang punya kesalahan, segera ditindak. Bukannya pulang ke Indonesia, justru melanggar protokol-protokol kesehatan yang ada. Sementara kita ini para kiai pinggiran, kiai kampung, mungkin juga tokoh-tokoh agama yang lainnya. Selama 9 bulan kita mencegah tidak ada majelis-majelis yang besar, tidak ada tablik akbar. Akan tetapi nilai keadilan kita diganggu oleh seseorang yang katanya tokoh dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan mulai dari penjemputan sampai beberapa kali kegiatan-kegiatan keagamaan. Kami sebagai umat Islam merasa malu melihat hal ini. Setelah itu, apa yang kita lihat sungguh naif dan betapa naifnya. Seakan-akan pemerintah kita tidak berdaya oleh sekelompok ormas, oleh golongan ormas. Masa negara kalah dengan ormas? Subhanallah. Tindakan tegas yang kami harapkan kepada Presiden Jokowi, ya, kepada agar memerintahkan TNI, Polri, Polhukam, BIN dan seluruh aparat yang terkait. Jangan digantung semacam ini, maka akan menjadi narasi-narasi yang saling serang sesama anak bangsa. Kalau memang ya orang tersebut, Habib tersebut salah, segera ditangkap. Kalau memang tidak, nyatakan tidak, agar tidak menjadi apa? Narasi-narasi buruk yang ada di media sosial kita, yang ada pada kehidupan kita di dalam bermasyarakat dan berbangsa ini. Pembiaran dan pembiaran terus dilakukan sehingga terjadilah seperti di Surabaya konflik sesama anak bangsa. Yang satu mencegat ya kehadiran daripada HRS ini, yang satu mendukung. Terjadilah konflik, untung tidak besar ya yang terjadi di Surabaya sesama anak bangsa. Begitu juga yang di Makassar. Nah, di sini tapi kami tidak melihat ya dari aparat penegak hukum siapa yang salah, siapa yang benar, itu agar disampaikan supaya tidak menjadikan apa? Peremehan,
daripada anak bangsa ini selanjutnya. Karena ada pembiaran semacam ini, maka ada sekelompok orang yang mendukung salah satu ormas dengan keberaniannya membuli, melakukan persekusi di salah satu rumah menteri. Padahal ini menteri yang terhormat, yaitu Menko Polhukam. Kok bisanya rumahnya dipersekusi ratusan orang? Di mana TNI? Di mana Polri? Di mana Kabinda Madura? Negara ini punya semuanya. Punya anggaran, punya aparat, punya tentara, punya TNI. Kalau rumah daripada seorang menteri dipersekusi semacam itu, apalagi rumah-rumah kita ini yang menyuarakan akan kebenaran pada bangsa, maka akan menjadikan suatu bentuk ketakutan pada diri anak bangsa Indonesia ini. Betul, hal itu terjadi. Rumah kawan saya yang bernama Noval, sama-sama relawan Jokowi. Karena di WA-nya ini ada tulisan semacam candaan ataupun karikatur seorang Habib yang kabur lewat belakang dari rumah sakit. Ini malam hari, dini hari, di rumahnya Rusun Rawa Bebek Bekasi sana didatangi beberapa kelompok orang, yang mana mereka mengatasnamakan FPI, mendatangi malam hari untuk apa? Agar Noval ini memberikan pernyataan. Nah, di mana negara kita ini? Di mana TNI Polri? Negara seharusnya hadir. Belum selesai hal itu, ada kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini benar-benar merasa sangat malu. Adzan yang mulai diajarkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu lebih, hayya 'alas shalah, diganti dengan hayya 'alal jihad. Apalagi di antara video-video yang viral tersebut, hayya 'alal jihad itu menentengkan senjata, menentengkan celurit, menentengkan pedang. Sementara negara kita ini negara dalam keadaan damai. Negara dalam keadaan apa? Bukan negara harbi. Bukan negara dalam keadaan perang. Yang ada adalah membuat ketakutan dan keresahan kepada anak bangsa di negeri ini. Dan di antara salah satu yang ada itu sudah ketangkap dan minta maaf dengan materai 6.000 selesai. Kalau tidak ada penindakan yang tegas terhadap KPP, kelompok pengacau persatuan ini, maka akan terus dan terus negara ini dengan adanya pembiaran hukum terhadap pengacau persatuan, maka anak-anak bangsa ini mudah sekali dibiayai oleh provokator untuk membuat kegaduhan pada bangsa ini. Terbukti kemarin kelompok yang sangat kita harapkan menjadi pemersatu bangsa di antara kader-kader mahasiswa, yaitu GMKI. Di antara mereka, dan ini lagi viral, mendukung kemerdekaan daripada Papua. Padahal Papua itu sudah final. Kalau ada yang mengatakan bahwa Papua dianaktirikan, itu zaman siapa? Di zaman Presiden Jokowi, Papua ini bukan lagi anak tiri tapi anak emas. Apapun dibangun di sana. Mungkin pulau kami yaitu di Madura lebih megah Papua saat ini kan gitu. Nah, kalau tidak ada tindakan tegas dari TNI dan Polri dan aparat penegak hukum kepada KPP, kelompok pengacau persatuan ini, maka hari demi hari akan terus ada dan terus ada. Dan apabila itu mengkristal, maka akan membahayakan kedudukan dari presiden kita, Presiden Jokowi, yang mana dipilih secara demokratis, secara sah, secara konstitusional.
Kalau satu kelompok melakukan langkah-langkah yang bikin kekacauan, yang bikin kegelisahan, yang bikin kegamangan rakyat Indonesia dibiarkan, tidak ditindak tegas, maka akan ada lagi dan ada lagi. Maka dari itu, kami selaku anak bangsa yang cinta akan negeri ini, kami selaku relawannya Jokowi juga, tema ini kami ungkapkan anak kepada bapaknya. Wahai bapakku Presiden Jokowi, lebih tegaslah untuk menindak kelompok-kelompok KPP ini, kelompok pengacau persatuan. Apabila kita tidak tegas, intadirisa, tunggulah kehancurannya Indonesia ini. Tunggulah Indonesia pasti akan seperti Suriah. Tunggulah Indonesia pasti akan terjadi konflik sesama anak bangsa seperti di Timur Tengah. Hanya dengan hukum kita jadikan panglima. Siapapun yang melakukan kesalahan, tangkap, adili, benar atau salah, biar pengadilan yang menyatakan, agar tidak menjadi narasi-narasi yang berseliweran sesama anak bangsa ini yang akhirnya timbul kegaduhan horizontal. Demikian pengantar diskusi dari kami yang mana nanti akan dikembangkan oleh para narasumber-narasumber yang telah kami undang yang sangat luar biasa ini, ya. Satu persatu para narasumber tidak perlu kami sebutkan karena waktu sangat terbatas, nanti akan disampaikan oleh saudara moderator. Mari kita ikuti webinar Agama Cinta edisi ke-17 ini dari awal sampai akhir dan share sebanyak mungkin agar suara hati rakyat Indonesia yang cinta akan kedamaian ini sampai ke istana, didengar para jenderal-jenderal. Inilah jeritan hati kami, inilah suara hati kami. Wahai Bapak Presiden Jokowi, tegakkan hukum, jadikan hukum sebagai panglima pada bangsa dan negeri ini. Maka kedamaian, persatuan akan tetap bisa abadi. Apabila tidak, maka kehancuran yang ada. Demikian dari kami. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.